Mengapa Presiden kehilangan nalar dan berucap rakyat desa tidak pakai dolar? Kembali gaduh pernyataan Presiden Prabowo bahwa masyarakat di pedesaan tidak menggunakan mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar disebut pengamat ekonomi sebagai sikap meremehkan masalah dan bisa menjadi bumerang atas kelanjutan anjloknya rupiah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, berbicara saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo dengan nada berkelakar tidak terlalu ambil pusing mengenai posisi rupiah yang sudah menembus level 17.600 rupiah per 1 dolar Amerika. Sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, rupiah begini, dolar begini, mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di Indonesia nggak pakai dolar kok, kata Prabowo. Kedua, sejumlah pengamat ekonomi menilai respon Presiden terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terkesan meremehkan masalah yang sebetulnya kompleks. Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ICAI), Roni Sasmita mengatakan masyarakat di pedesaan memang tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi, tetapi dia mengatakan masalah utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Nilai tukar dolar pada dasarnya tetap mempengaruhi harga barang di Indonesia, termasuk yang dirasakan masyarakat pedesaan. Ketiga, Roni mencontohkan barang yang diperlukan petani seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian besar bahan pangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar. Ketika rupiah melemah sampai ke level 17.600 rupiah per 1 dolar Amerika, maka tekanan biaya untuk memproduksi barang-barang itu bakal merembet ke harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebab sebagian besar bahan bakunya masih impor. Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya, meski tidak pernah melihat dolar secara fisik. Dalam ekonomi, rakyat kecil seringkali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tetapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga. Jelas Roni Sasmita, Minggu 17 Mei. Jadi, kalau konteksnya Presiden Prabowo ingin menenangkan publik, narasi itu malah berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks, sambungnya. Keempat, rupiah sebenarnya sudah mulai melemah sejak Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, namun tekanan pelemahannya jauh lebih kuat sejak awal 2026. Ketika dilantik pada Oktober 2024, kurs rupiah masih di kisaran 15.400 rupiah sampai 15.500 per dolar Amerika. Namun, sepanjang 2025 rupiah perlahan melemah ke kisaran 16.000 rupiah sampai 16.600 rupiah. Memasuki awal 2026, pelemahannya semakin cepat. Pada Januari 2026 sudah pada level 16.700 sampai 16.900. Kemudian Maret hingga April 2026 menembus 17.000 rupiah. Kemudian Mei 2026 sempat menyentuh angka 17.500 per dolar Amerika dan terus melorot sampai ke level 17.600 rupiah. Kelima, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan posisi rupiah yang saat ini berada pada level 17.600 rupiah per dolar Amerika memang tidak berarti Indonesia masuk dalam krisis besar. Tapi angka itu menurutnya dianggap kritis karena daya beli masyarakat yang semakin tidak mampu mengikuti kenaikan harga barang. Ia menjelaskan ketika rupiah melemah, harga barang impor dan bahan baku produksi menjadi lebih mahal karena pembeliannya memakai kurs dolar. Akibatnya, ongkos produksi naik dan harga barang ikut melonjak. Masalahnya, kenaikan harga-harga tersebut tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga imbasnya daya beli semakin tertekan. Bagi kelas menengah yang masih memiliki tabungan, kata Yanuar, mereka akan mulai memakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan bagi kelas menengah ke bawah, mereka terjebak pada pinjaman online alias pinjol. Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan oleh OJK yang menyebut total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah menembus angka 103,03 triliun rupiah per Maret 2026 atau melonjak 26,25% secara tahunan.
Jadi sebetulnya sejak tahun 2023 sampai sekarang dilihat dari kenaikan pinjol dan utang kartu kredit, semakin lama kredit macet naik sebetulnya. Artinya apa? Sekarang yang terjadi makan tabungan dan makan utang. Dan ketika masyarakat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, akhirnya makan keputusasaan. Intinya angka segini sudah membuat orang susah bernafas katanya. Keenam, fenomena melemahnya rupiah hanya gejala permukaan sebagai akibat rupiah terikat dengan dolar Amerika. Titik balik dominasi dolar Amerika sebagai uang dunia terjadi pada tahun 1944 dengan ditandatanganinya perjanjian moneter Bretton Woods, alat penjajahan ekonomi kapitalis pasca Perang Dunia Kedua. Dalam perjanjian ini, negara-negara dunia dipaksa mengkaitkan nilai tukar mata uang kertas mereka dengan dolar Amerika karena waktu itu Amerika memiliki cadangan emas terbesar. Sistem ini menggantikan standar moneter emas. Sebagaimana di dalam Islam, mata uang adalah dinar emas dan dirham perak. Perjanjian itu juga kemudian melahirkan 3 lembaga internasional yang pada faktanya juga menjadi alat penjajahan dan dominasi sistem ekonomi kapitalisme dunia, yaitu Dana Moneter Internasional IMF, Bank Dunia World Bank, dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Pada tahun 1971, Amerika mengalami stagflasi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pengangguran yang meningkat, yang memaksa Presiden Richard Nixon menghentikan konvertibilitas dolar Amerika menjadi emas. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem Bretton Woods pada tahun 1976 melalui perjanjian Jamaika dan mengarahkan dunia pada adopsi sistem nilai tukar uang kertas atau fiat money yang rapuh, di mana nilai mata uang negara-negara kini ditentukan sepenuhnya oleh pasar dan rentan didikte secara politik oleh kekuatan dominan seperti Amerika, seperti kasus krisis moneter Indonesia tahun 1998. Kita dengarkan jeritan hati seorang ibu bernama Isti, perajin tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang terdampak harga kedelai yang naik karena harus diimpor dari Amerika meski tidak memakai atau menggunakan dolar Amerika secara langsung. Pak Prabowo, apakah tahu harga kedelai mahal? Kata Isti. Nah, Pak Presiden, kenapa Anda semakin kehilangan nalar sehat? Paham sampai di sini? Salam melek politik.